Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir di sini. Semoga kalian semua selalu sehat, dilimpahi rezeki, dan diberi umur panjang yang penuh berkah. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti, membuat kami semangat menghadirkan kisah-kisah berikutnya. Mari kita nikmati ceritanya bersama-sama. Pak Wiryanto duduk di kursi kayu di dalam kios sembakonya. Tangannya menggenggam kalkulator kecil, matanya menatap tumpukan catatan yang semakin tidak masuk akal. Udara pasar siang itu panas dan penuh bau anyir ikan asin bercampur keringat, membuat kepalanya pening. Di luar, Yuliani masih melayani pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Dari luar, semua tampak biasa saja, tapi di balik itu Wiryanto menyembunyikan kegelisahan yang semakin menekan. Semua berawal ketika ia dipercaya menjadi pengurus arisan pedagang. Setiap hari uang mengalir lewat tangannya, dan ia mulai dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Ban pun datang menawarkan kerjasama, menjadikannya agen yang memegang dana talak. Saat pertama kali uang itu lewat, ia hanya berniat menolong nasabah. Namun lama-lama, godaan muncul. Ia melihat tumpukan uang yang terasa terlalu mudah untuk diambil, dan hatinya goyah. Malam pertama ia mengambil sedikit, ia berdalih hanya untuk menutup kebutuhan kios. Tapi setelah itu, langkahnya makin jam. Di rumah, Yuliani mulai merasakan perubahan. Malam-malam Wiryanto pulang lebih larut, matanya sembab, dan tubuhnya lelah. Yuliani sering menunggu di ruang tamu dengan wajah murung. "Mas, sebenarnya uang itu kemana? Dagangan kita tidak bertambah, tapi kau selalu terlihat bingung," tanya Yuliani suatu malam dengan suara bergetar. "Aku tahu apa yang aku lakukan, Yu." "Jangan banyak tanya," jawab Wiryanto pendek. Suaranya dingin, membuat Yuliani terdiam, meski hatinya penuh curiga. Hari-hari berikutnya, pertengkaran kecil sering meletup. Manda, anak pertama mereka yang sudah beranjak remaja, sering mendengar suara keras dari kamar orang tuanya. Ia menangis diam-diam di sudut kamar, memeluk adiknya Mayang yang masih kecil. Sementara Rozak, anak kedua, hanya bisa menatap kosong ke arah ayahnya, tidak paham mengapa suasana rumah berubah tegang. Konflik semakin terasa ketika pedagang arisan mulai menagih. Beberapa datang langsung ke kios, wajahnya marah. "Pak Wir, uang arisan bulan ini kenapa belum dibagikan? Jangan main-main sama kami," bentak seorang pedagang ayam, wajahnya merah karena emosi. Wiryanto mencoba menenangkan, "Besok, saya pastikan cair. Ada kendala di ban." Tapi hatinya bergetar, sebab ia tahu tidak ada uang tersisa. Di rumah, Yuliani semakin keras menekan suaminya. "Mas, orang-orang pasar datang ke rumah tadi. Mereka bilang arisan macet. Sebenarnya apa yang kau lakukan?" Tangisnya pecah di dapur malam itu. Wiryanto hanya duduk terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu kebohongan tidak bisa ditutup lama. Malam itu udara rumah begitu pengap. Angin tidak masuk, seakan semua jendela terkunci rapat. Wiryanto duduk sendirian di ruang tengah, lampu redup, menatap kosong ke arah pintu kamar. Tubuhnya panas dingin, bayangan wajah-wajah marah pedagang terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti sedang dikepung, meski hanya kesunyian yang menyelimuti rumah. Yuliani keluar dari kamar, masih dengan mata sembab. Ia duduk di sebelah suaminya, menatap dengan tatapan tajam. "Mas, kalau kau main uang haram, jangan libatkan anak-anak. Aku bisa ikut sengsara, tapi jangan buat mereka menderita," katanya. Suaranya rendah tapi menusuk, membuat Wiryanto semakin gelisah. Ia ingin menjelaskan, tapi mulutnya keluh. Ketegangan itu membuat Manda yang masih terjaga mendekat. "Bapak, Ibu, kenapa selalu bertengkar?" "Aku takut," ujarnya sambil menangis. Yuliani memeluknya erat, sementara Wiryanto hanya menunduk, merasa terhina di depan anaknya sendiri. Rozak berdiri di pintu kamar, menatap ayahnya lama-lama. Ada rasa bingung sekaligus marah di matanya. Hari-hari berlalu, situasi semakin runyam. Para nasabah arisan semakin galak, beberapa mengancam akan membawa masalah ini ke pihak berwajib.
Di kios, Wirianto mencoba tetap melayani pembeli, tapi tatapan sinis orang-orang membuatnya sesak. Yuliani kadang mencoba membantunya, tapi hubungan mereka sudah renggang. Kata-kata kasar sering keluar dari mulut Wirianto, sementara Yuliani menahan sakit hati demi menjaga anak-anak tetap tenang. Pada malam yang lain, suasana rumah semakin menakutkan. Hujan deras turun, angin kencang membuat genteng bergeser. Di ruang tamu, suara teriakan kembali terdengar. "Aku hanya butuh waktu, Yu. Jangan kau tekan aku terus." Wirianto berteriak sambil membanting gelas ke lantai. Pecahannya berhamburan, membuat Mayang yang sedang tidur terbangun dan menangis keras. "Waktu apa, Mas? Orang-orang sudah mengepung kita. Apa kau mau lihat mereka menyeret kita sekeluarga keluar pasar?" Yuliani membalas dengan suara lantang, matanya penuh air mata. Tangisan anak-anak menambah sesak malam itu. Manda berusaha menenangkan adiknya, Rozak memeluk bantal sambil menutup telinga. Wirianto menatap keluarganya satu persatu, merasa dirinya adalah biang kerusakan. Namun rasa malu bercampur ego membuatnya tetap keras kepala. Malam itu ia masuk ke kamar, duduk di ujung ranjang dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup keras, seakan hendak meledak. Ia meraba laci meja, menemukan tumpukan catatan hutang yang semakin tidak masuk akal. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Di luar kamar, Yuliani masih terisak. "Mas, aku mohon, jangan tambah salah langkah. Aku takut, aku benar-benar takut," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Wirianto memejamkan mata, tubuhnya limbung. Bayangan wajah marah nasabah, tatapan kecewa anak-anak, dan tangisan istrinya berputar dalam kepalanya. Suasana rumah terasa semakin pekat, seakan udara berhenti bergerak. Di dada, ia merasa sesak, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk menelannya lebih dalam. Bab ini ditutup dengan Wirianto duduk dalam kegelapan, matanya kosong, jantungnya masih berdegup kencang, sementara suara hujan dan isak tangis istrinya menyatu menjadi malam yang mencekam, tanpa jawaban apapun. Suara hujan semalam masih terngiang di telinga Wirianto ketika ia bangun pagi itu. Tubuhnya lemah, matanya sembab karena tak tidur. Di dapur, Yuliani sedang menyiapkan sarapan seadanya. Bau bawang goreng bercampur dengan aroma kopi pahit, tapi suasana rumah tetap dingin. Isak tangis malam sebelumnya masih menempel di dinding-dinding, membuat hati Wirianto semakin tercekik. Ia duduk di kursi kayu, menatap istrinya yang tak berani menoleh. "Yu, aku tidak bisa sembunyikan lagi. Hutangku sudah miliaran," suara Wirianto serak, pecah di ujung. Yuliani berhenti mengaduk wajan, tangannya gemetar. Ia menoleh, menatap suaminya lama. "Miliaran? Mas, apa yang sudah kau lakukan?" Suaranya lirih, hampir seperti teriakan tertahan. "Aku tergoda, Yu. Aku pakai uang dana talang itu. Semua keluar masuk lewat tanganku. Awalnya sedikit, lalu semakin banyak. Sekarang aku terjebak. Aku tidak tahu harus bagaimana." Wirianto menunduk, tangannya menggenggam paha erat-erat. Yuliani menarik kursi dan duduk di hadapannya. Matanya berkaca, tapi bibirnya justru melengkung tipis. "Kalau begitu, aku hanya bisa mendukung apapun jalan yang kau pilih. Aku tidak mau kita tercerai-berai. Kalau kau harus menempuh jalan yang tidak biasa, lakukanlah. Aku ikut saja." Ada perasaan asing ketika Yuliani mengucapkan itu. Tatapannya tajam, tapi di baliknya ada rasa pasrah yang menusuk. Wirianto merasa istrinya tidak lagi sepenuhnya miliknya, seakan sudah menyerahkan nasib mereka pada sesuatu yang lebih gelap. Malamnya, setelah anak-anak tidur, mereka berdua duduk di ruang tamu. Lampu minyak redup, bayangan mereka menari di dinding. Wirianto menggenggam tangan Yuliani, mencoba mencari penguatan. Namun di balik genggaman itu, ia merasakan tubuh istrinya dingin, bibirnya kering, matanya sayu. Saat ia menyentuh wajah Yuliani, perempuan itu hanya diam, matanya kosong, seakan siap menerima apapun yang akan menimpa. Ada getir sekaligus rasa aneh yang membuat dada Wirianto berdegup lebih keras. Besok paginya, mereka mendatangi rumah mertua. Mbah Sutira sudah duduk di dipan bambu, kain jariknya melilit longgar.
Matanya yang cekung menatap tajam begitu mendengar pengakuan Wirianto. Kalau hutangmu sudah miliaran, jangan lagi kau berharap bisa membayar dengan keringat. Cari cara gaib, Wir. Di luar sana ada banyak jalan. Kau hanya perlu berani. Mbah, aku takut. Itu berarti aku menyerahkan diriku ke sesuatu yang aku sendiri tidak kenal, Wirianto menjawab lirih. Lebih baik kehilangan kehormatanmu, daripada seluruh keluargamu hancur. Suara Mbah Razid menyusul dari pojok ruangan. Lelaki tua itu merokok kretek, asapnya memenuhi ruang, membuat kepala Wirianto semakin berat. Jangan jadi lelaki lemah. Kalau uang bisa kembali, keluarga bisa selamat. Wirianto terdiam. Kata-kata mertuanya bagaikan belati. Ia menatap Yuliani, berharap ada penolakan, tapi istrinya justru menunduk, seakan menerima sepenuhnya. Ada rasa panas yang aneh menjalar di tubuh Wirianto, bukan hanya karena malu, tapi karena ia merasa tubuhnya didorong masuk ke dalam jalan gelap yang tak bisa ia cegah. Di rumah, suasana semakin sulit dikendalikan. Manda mendengar percakapan orang tuanya tentang hutang. Ia berlari ke kamar, menangis keras. Aku tidak mau keluarga kita hancur. Aku malu kalau teman-teman tahu kita punya hutang sebesar itu, teriaknya sambil menendang pintu. Yuliani mencoba memeluknya, tapi Manda menolak, wajahnya merah penuh amarah. Rozak tanpa sengaja juga mendengar percakapan tentang tumbal. Malam itu ia duduk di pojok kamar, matanya bulat penuh ketakutan. Bapak mau kasih aku ke siapa? Aku dengar namaku disebut. Aku tidak mau mati, suaranya gemetar, membuat Yuliani tercekat. Ia buru-buru menutup mulut anak itu dengan tangannya, menangis sambil berulang kali berkata, "Tidak, nak, tidak." Tapi Rozak sudah terlanjur dicekam rasa takut. Mayang, yang masih kecil, hanya tahu rumahnya tidak lagi hangat. Ia sering bertanya polos, kenapa bapak dan ibu tidak tertawa lagi? Kenapa semua selalu menangis? Pertanyaan sederhana itu membuat hati Wirianto hancur. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Malam demi malam rumah itu berubah jadi sarang ketegangan. Ada kalanya Yuliani berbaring di samping suaminya, tubuh mereka berdekatan, tapi bukan kehangatan yang terasa. Hanya ada dingin dan bayangan gelap. Wirianto kadang meraba lengan istrinya, mencari pelarian dari beban, namun Yuliani hanya diam, tubuhnya kaku. Sentuhan yang dulu penuh gairah kini berubah jadi perasaan ngeri, seakan mereka sedang menyerahkan diri pada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan kamar. Dialog di ruang tamu kembali pecah suatu malam. "Mas, apa kau benar mau menuruti kata orang tua?" tanya Yuliani dengan suara gemetar. "Kalau tidak, kita semua akan hancur, Yu. Aku tidak sanggup melihat anak-anak lapar dan ditagih orang setiap hari," jawab Wirianto. "Kalau yang diminta bukan tubuhmu? Kalau yang diminta sesuatu yang lebih besar?" Yuliani menatapnya dengan mata basah, suaranya nyaris berbisik. "Aku tidak tahu. Tapi aku sudah tidak punya pilihan," Wirianto membalas, menutup wajah dengan kedua tangan. Keheningan yang tercipta setelah percakapan itu justru membuat malam semakin mencekam. Di luar, angin pantai membawa aroma amis laut, seakan menembus dinding rumah. Yuliani berbaring di dipan dengan tubuh meringkuk. Wirianto duduk di kursi, menatapnya lama. Ada perasaan bersalah yang bercampur dengan ketertarikan aneh. Ketika kain tidur Yuliani tersingkap sedikit, memperlihatkan pahanya yang putih pucat, dada Wirianto berdebar. Namun rasa bersalah membuatnya hanya bisa menggenggam lutut, menahan gelora yang bercampur ketakutan. Di kamar sebelah, Manda masih menangis diam-diam, Rozak terjaga dengan mata terbuka lebar, dan Mayang menggeliat resah dalam tidurnya. Rumah itu dipenuhi rasa takut, pasrah, dan ketegangan yang tak berujung. Bab ini berakhir dengan Wirianto duduk dalam kegelapan, matanya menatap kosong, sementara suara napas anak-anaknya terdengar dari kamar sebelah. Yuliani menutup wajah dengan selimut, tubuhnya bergetar halus. Suasana rumah semakin padat oleh rasa cemas, seakan udara dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata, menunggu untuk menelan mereka kapan saja. Malam itu masih menyisakan bayangan dari percakapan terakhir. Wirianto teringat tatapan pasrah Yuliani, tubuh istrinya yang dingin saat disentuh, dan suara lirih anak-anaknya yang gelisah dalam tidur.
Semua itu menempel di pikirannya ketika ia melangkah meninggalkan rumah menuju pantai. Udara malam Sukabumi basah oleh embun, angin laut berhembus membawa bau amis yang menusuk, seakan menuntunnya ke jalan yang semakin kelam. Pantai Karang Hawu terbentang di hadapannya, gulungan ombak menghantam batu karang. Di kejauhan terlihat lampu kecil dari gubuk reot di tepi tebing. Di sanalah ia bertemu dengan seorang tua kurus, berkulit legam, rambut putih tergerai sampai bahu. Itulah Mbah Suryadi, juru kunci yang namanya sering disebut orang-orang. Mata tuanya tajam, seolah bisa menembus isi hati. "Kau yakin ingin menempuh jalan ini, Wir?" Suara Mbah Suryadi berat, ditelan deru ombak. "Aku tidak punya pilihan, Bah. Kalau tidak, keluargaku hancur," jawab Wirianto dengan suara serak. Mbah Suryadi menghela napas panjang. "Setiap pintu yang kau buka ada bayaran. Jangan menyesal kalau tubuhmu nanti hanya jadi milik mereka." Ucapan itu membuat bulu kuduk Wirianto meremang. Ada rasa dingin menjalar ke tubuhnya, tapi ia tetap mengangguk. "Aku siap." Mbah Suryadi menuntunnya ke kolam keramat di balik karang. Airnya hitam berkilat, dingin menusuk kulit. "Mandi dulu. Bersihkan dirimu. Setelah itu, jangan ada yang kau sembunyikan." Wirianto menuruti, membuka pakaian satu persatu. Malam gelap membuat kulitnya pucat berkilau oleh sinar bulan. Angin laut mengusap tubuhnya, seakan ada tangan tak kasat mata yang meraba. Dingin itu bercampur rasa lain yang membuat jantungnya berdegup tak beraturan, seperti ada sesuatu yang sedang mengintip dari balik kegelapan. Usai mandi, tubuhnya dibalut kain tipis yang disiapkan Mbah Suryadi. Mereka berjalan menuju sebuah gua besar di tepi pantai. Mulut gua menganga hitam, seperti hendak menelan siapapun yang berani masuk. Bau kemenyan memenuhi udara, asapnya berputar-putar di dalam gua. "Duduk. Bakar ini sampai habis," perintah Mbah Suryadi, menyerahkan sebilah cerutu. Wirianto menyalakan, mengisapnya perlahan. Asapnya pekat, membuat kepala berkunang. Detik berganti, udara dalam gua semakin berat. Angin kencang masuk, membuat api kemenyan bergoyang liar. Tiba-tiba terdengar suara garukan keras dari dinding gua. Suaranya panjang, seperti kuku tajam yang menggores batu. Wirianto tersentak, matanya membelalak. Suara itu semakin dekat, lalu tanah di bawahnya bergetar. Dari kegelapan muncul sosok besar, tubuhnya hijau berlendir, matanya merah membara. Air liurnya menetes, menimbulkan bau anyir. Itulah Buto Hijau. Suaranya menggelegar, bercampur dengan deru ombak. "Kau datang mencari harta?" Suara makhluk itu berat, membuat dada Wirianto bergetar. "Iya, aku butuh uang. Aku ingin lunasi semua hutangku," jawab Wirianto terbata, tubuhnya gemetar. Makhluk itu mendekat, wajahnya begitu dekat hingga Wirianto bisa merasakan hembusan napas busuknya. "Aku tidak mau tubuhmu, manusia. Aku mau anakmu, Rozal." Mendengar itu, darah Wirianto seperti berhenti mengalir. "Tidak, jangan anakku, ambil aku saja. Aku rela, tapi jangan dia," suaranya parau, hampir menangis. Buto Hijau tertawa keras, suaranya mengguncang gua. Batu-batu kecil berjatuhan dari atas, tanah bergetar. Wirianto menutup telinga, tapi suara itu menembus kepala. "Kalau kau menolak, kau akan pulang dengan tangan kosong. Hutangmu akan membunuh keluargamu sendiri." "Tidak, aku tidak akan menyerahkan Rozal." Wirianto berteriak, air mata jatuh di pipinya. Tawa itu semakin keras. Gua seakan berguncang, kemenyan padam tertiup angin. Bayangan besar makhluk itu bergerak liar, membuat tubuh Wirianto hampir limbung. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Tubuhnya terasa lemah, hampir pingsan. Ia berusaha bangkit, tapi kakinya gemetar hebat. Bayangan sosok raksasa itu terus mendekat, menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Wirianto mundur, punggungnya menempel pada dinding gua yang dingin dan lembab. Sentuhan dingin itu seperti tangan asing yang meraba punggungnya, membuatnya semakin panik. "Pilih sekarang, manusia. Harta atau anakmu," teriak Buto Hijau, suaranya menggetarkan langit-langit gua. "Aku tidak sanggup. Aku tidak mau."
Wirianto berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya pecah, bercampur dengan tangis. Tubuhnya lunglai, kakinya nyaris tak menapak. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar dari gua, napasnya terengah, keringatnya menetes deras. Angin laut menyambutnya dengan dingin, seakan mengejek keberaniannya yang sirna. Ia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke pasir, lalu terduduk dengan dada naik turun cepat. Mbah Suryadi sudah menunggu di mulut gua. Matanya menatap tajam, penuh makna. Kau menolak, berarti kau kembali tanpa apapun. Ingat, setiap penolakan ada akibatnya. Wirianto terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar hebat. Di telinganya masih terngiang suara tawa makhluk itu, menggema bersama deru ombak. Ia merasa seluruh tubuhnya basah, bukan hanya oleh keringat, tapi oleh ketakutan yang menusuk sampai ke sumsum. Di kejauhan, ombak terus menghantam karang. Angin malam makin kencang, membawa aroma amis laut bercampur bau kemenyan yang masih melekat di tubuhnya. Wirianto menunduk, matanya kosong, tubuhnya masih gemetar. Ia tahu langkahnya sudah terlalu jauh, dan jalan pulang sudah tidak lagi sama. Suara tawa buto hijau masih membekas di telinga ketika Wirianto melangkah pulang. Tubuhnya masih bergetar, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi bajunya. Di rumah, lampu redup membuat bayangan di dinding bergoyang pelan. Yuliani menatapnya dari kursi ruang tengah, matanya penuh tanya. Wirianto duduk dengan nafas terengah, tangannya menggenggam paha erat. "Apa yang kau lihat di sana, Mas?" Suara Yuliani lirih, tapi tajam. Seekor makhluk besar, buto hijau. Dia menawarkan harta. Tapi dia minta rozak. Dia mau anak kita. Wirianto menunduk, suara parau nyaris pecah. Yuliani terdiam, tubuhnya kaku. Tangannya yang tadi terlipat di dada perlahan turun, lalu menggenggam ujung kain yang menutupi pahanya. Matanya berkaca, wajahnya pucat. "Kalau itu yang diminta, lebih baik kau saja, Mas. Jangan anak kita. Kalau tubuhmu jadi tebusan, aku rela." Wirianto menoleh, menatap istrinya dengan mata merah. Ada perasaan getir sekaligus haru. Tubuh Yuliani bergetar halus, kain tidurnya tersingkap sedikit memperlihatkan kulit pahanya yang pucat. Sentuhan udara malam membuatnya tampak dingin, tapi di balik itu ada pasrah yang menusuk. Belum sempat Wirianto menjawab, suara berat terdengar dari ruang dalam. Mbah Sutirah keluar dari kamarnya, wajah tuanya keras. "Wirianto, kalau memang jalan itu yang bisa selamatkan kita, lebih baik rozak saja tumbalnya. Jangan kau. Kalau kau hilang, siapa yang akan menanggung keluarga ini?" "Cukup, Mbah." Wirianto mendongak, suaranya meninggi. "Aku tidak akan serahkan anakku. Jangan pernah ucapkan itu lagi." Mbah Sutirah tidak gentar. "Kau terlalu bodoh. Anak bisa lahir lagi, tapi hutang miliaran tidak akan pernah terbayar dengan kerja keras. Kau kira aku tidak tahu penderitaan ini? Lebih baik satu tumbal daripada seluruh keluarga binasa." Kata-kata itu seperti cambuk. Yuliani menutup wajah dengan tangannya, air mata jatuh deras. Suasana rumah tegam, udara seperti berhenti. Rozak, yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu kamar, akhirnya menangis keras. "Aku tidak mau, Bapak. Jangan serahkan aku," teriaknya, lalu berlari memeluk Manda. Gadis remaja itu memeluk adiknya erat, menatap ayah dan neneknya dengan tatapan penuh benci. "Kenapa kalian tega membicarakan ini di depan kami?" Suaranya serak, penuh luka. Wirianto tercekat, darahnya mendidih. Ia menoleh ke arah istrinya. "Lihat, Yu. Ini semua sudah gila. Mereka mau anak kita jadi korban." Namun Yuliani justru menunduk, suaranya lirih. "Mas, ini semua karena pilihanmu. Kalau saja kau tidak bermain uang, kita tidak akan terjebak seperti ini. Aku tidak tahu harus salahkan siapa lagi." Kata-kata itu menusuk hati Wirianto. Ia berdiri, membanting telapak tangannya di meja hingga bunyi dentumannya menggema di ruangan. "Aku tidak punya pilihan lain. Kau pikir aku suka melakukan ini? Semua demi kalian," teriaknya, matanya liar. Yuliani tersentak, tubuhnya mundur. Tangannya yang tadi menutupi pahanya kini menggenggam erat kain, dadanya naik turun.
Ada rasa takut sekaligus pasrah yang bercampur di wajahnya. Suasana malam semakin menekan, seperti ada mata yang mengintip dari setiap sudut ruangan. Manda memeluk Rozak lebih erat, tubuhnya gemetar. "Bapak sudah tidak waras," gumamnya dengan suara pelan. Kata-kata itu menusuk telinga Wirianto, membuat kepalanya panas. Namun ia tak sanggup lagi berteriak. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ia menatap anak-anaknya, lalu menoleh pada istrinya yang masih basah oleh air mata. Mbah Razid yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Wirianto, aku tahu ini berat. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan menolak jalan yang sudah terbuka. Sekali kau menolak, kau hanya pulang dengan tangan kosong. Dan hutang itu tetap menghantui." Ucapan itu membuat Wirianto makin terjepit. Di satu sisi, ia ingin melindungi keluarganya. Di sisi lain, restu dari mertuanya justru menjerat, membuatnya semakin sulit mundur. Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakkan. Yuliani duduk di sudut ranjang, matanya bengkak. Wirianto berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Angin malam membawa aroma laut yang asin, seakan mengingatkannya pada gua hitam di pantai. Ia menutup mata, tubuhnya gemetar. Bayangan buto hijau kembali muncul di kepalanya, suara tawa makhluk itu masih jelas. Tubuh Yuliani yang pasrah, tatapan Mbah Sutirah yang dingin, tangisan Rozak, dan kemarahan Manda bercampur jadi satu. Dalam hatinya, ia tahu rumah tangga ini retak. Namun di balik semua itu, restu keluarga justru mendorongnya makin dekat ke jurang. Ia menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Bab ini ditutup dengan Wirianto masih berdiri di jendela, wajahnya tegam, dadanya naik turun. Di belakangnya, Yuliani terbaring dengan tubuh menggigil, anak-anak terisak di kamar. Rumah itu sunyi, tapi penuh tekanan. Udara seakan menebal, menahan napas setiap penghuninya, meninggalkan rasa takut yang belum selesai. Malam itu, bayangan wajah Rozak yang menangis dan teriakan Manda yang penuh benci masih membekas di kepala Wirianto. Tubuhnya letih, tapi tekadnya semakin keras. Dengan restu yang lebih menyerupai dorongan ke jurang, ia kembali menemui Mbah Suryadi. Udara pantai Karanghawu terasa semakin berat, angin laut berhembus membawa aroma amis bercampur kemenyan. Ombak menghantam karang seakan memberi tanda bahwa malam itu bukan malam biasa. Mbah Suryadi menunggunya di tepi gua. Lelaki tua itu membawa buntelan kain berisi sesaji, kemenyan, bunga 7 rupa, kelapa muda, dan sepasang pakaian perempuan lengkap dengan kain dalamnya. "Wirianto, malam ini kau masuk ke keramat keempat. Gua ini menghadap langsung ke laut selatan. Sekali kau masuk, jangan menoleh. Jangan bicara selain ketika mereka menanyaimu," kata Mbah Suryadi, suaranya berat penuh tekanan. "Aku siap, Bah. Apapun yang terjadi, aku akan jalani," jawab Wirianto. Meski suaranya mantap, keringat dingin sudah mengalir di pelipisnya. Ia berjalan masuk. Gua itu gelap, hanya cahaya lampu minyak dan asap kemenyan yang berputar. Dinding gua basah, bau amis bercampur wangi sesaji. Angin laut berhembus lewat celah, membuat nyala api bergetar liar. Wirianto duduk di atas tikar pandan yang sudah disiapkan, matanya menatap kosong ke kegelapan di depan. Malam pertama berlalu hanya dengan suara ombak. Angin kencang menusuk tubuh, membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali ada desir halus menyentuh lehernya, seperti jemari halus mengusap kulitnya. Wirianto menggenggam kain erat, mencoba menahan gemetar. Namun hingga fajar tiba, tidak ada yang muncul. Malam kedua, ia kembali duduk di tempat yang sama. Udara lebih pekat, asap kemenyan makin tebal. Tiba-tiba, cahaya hijau samar terlihat di udara gua. Dari dalam asap, 3 sosok putri muncul melayang, gaun hijau panjangnya berkibar seperti disapu angin. Rambut mereka terurai, wajah pucat berkilau, mata tajam memandang lurus ke arah Wirianto. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ketiga putri itu melayang-layang, mengitari dirinya. Bau harum bunga bercampur anyir laut menusuk hidung. Wirianto menunduk, tak berani menatap. Jantungnya berdetak cepat, seakan dadanya hendak pecah. Mereka tak berbicara, hanya menatap lama, lalu perlahan hilang di telan gelap. Wirianto terkulai, tubuhnya lemas,
bajunya basah oleh keringat. Malam ketiga menjadi malam penentuan. Sejak sore, Mbah Suryadi hanya berkata, "Kalau kau diterima, salah satu putri akan bicara padamu. Kalau tidak, kau hanya akan pulang dengan kosong." Gua semakin dingin. Suara ombak terdengar lebih keras, seperti guntur di bawah tanah. Wirianto duduk di atas tikar, tangannya menggenggam kain perempuan yang ia bawa. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Asap kemenyan berputar tebal, menutup pandangannya. Dari dalam asap, kembali muncul 3 putri. Kali ini, salah satunya turun perlahan, mendekat. Wirianto mendongak, matanya terbelalak. Sosok itu begitu dekat, begitu nyata. Wajahnya cantik mempesona, kulitnya pucat berkilau, bibir merah lembab. Rambut hitam panjang menjuntai sampai pinggang. Tubuhnya harum, aroma bunga bercampur wangi laut. "Apa maksudmu datang ke sini?" Suara putri itu lembut tapi tegas, matanya tajam menusuk. Wirianto menelan ludah. Tubuhnya bergetar, tapi ia berusaha bicara. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kau jadi pendampingku." Putri itu tersenyum tipis. Senyum yang aneh, indah sekaligus membuat darah berdesir. Ia melangkah mendekat, kain hijau panjangnya menyapu lantai gua. Hanya beberapa jengkal dari wajah Wirianto, ia menunduk sedikit. Napasnya harum, hangat menyentuh kulit leher Wirianto. "Kau berani melamarku, manusia?" tanyanya lirih. "Aku berani," jawab Wirianto, suaranya hampir bergetar. Putri itu menatapnya dalam, lalu bibirnya melengkung lebih lebar. "Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat tekadmu." Wirianto tercekat. Tatapan itu membuat tubuhnya kaku. Namun di saat bersamaan, ada rasa lain yang muncul, perasaan aneh, panas dan dingin bercampur. Pandangan matanya seolah tak bisa lepas dari sosok itu. Kulit pucat sang putri tampak begitu dekat, hampir bisa disentuh. "Siapa namamu, putri?" Suara Wirianto lirih, seakan terlepas begitu saja. "Aku Tunjung Wangi. Aku hanya datang jika dipanggil dengan hati dan tubuh yang rela," jawabnya, lalu menyentuh udara di depan dada Wirianto dengan jarinya. Sentuhan itu tidak menyentuh kulit, tapi tubuhnya langsung merinding, panas menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Wirianto menunduk, keringat dingin bercucuran. Tapi matanya tetap tak bisa lepas. Ia tahu di hadapannya bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang bisa menelan jiwanya. Namun pesona itu terlalu kuat, seakan menjeratnya. "Kalau kau ingin aku jadi istrimu, jangan pernah mundur. Sekali kau mundur, kau hanya akan jadi budak rasa takutmu sendiri," ucap Tunjung Wangi, senyumnya tipis, matanya tajam. Suasana gua semakin pekat. Ombak menggelegar, angin bertiup kencang, tapi tubuh Wirianto tetap terpaku. Dalam hatinya, ia sadar dirinya sudah terikat. Meski tahu nyawanya terancam, ada sesuatu dari putri itu yang menahannya untuk mundur. Mbah Suryadi yang menunggu di luar gua hanya bisa menatap dalam diam. Ia tahu, malam itu Wirianto sudah melewati batas yang tidak bisa dipatahkan begitu saja. Bab ini ditutup dengan Wirianto masih duduk di dalam gua, tubuhnya gemetar, mata tak lepas dari putri Tunjung Wangi yang tersenyum samar. Angin laut terus menghantam, asap kemenyan berputar tebal, dan udara gua seolah menutup rapat segala jalan keluar. Bayangan wajah putri Tunjung Wangi masih melekat di kepala Wirianto ketika ia kembali ke rumah. Senyum tipis, tatapan tajam, dan wangi tubuh yang aneh bercampur dengan aroma laut masih tercium di hidungnya. Ia masuk kamar dengan langkah goyah, sementara Yuliani hanya menatapnya kosong. "Kalau memang itu jalanmu, Mas, aku tidur di rumah Mbah Sutirah malam ini," katanya lirih. Wirianto hanya mengangguk, tidak berusaha menahannya. Malam semakin larut. Rumah itu sepi, hanya suara angin laut yang sesekali menyusup lewat celah jendela. Di kamar, Wirianto sudah menyiapkan segala yang diminta Mbah Suryadi. Sesaji di atas meja kecil, kemenyan yang siap dibakar, dan pakaian perempuan yang digantung di sudut ruangan. Lampu sengaja diredupkan. Bau dupa samar mulai mengisi ruangan, membuat udara pengap. Tepat tengah malam, terdengar suara pintu berderik. Wirianto yang berbaring langsung terbangun. Pintu yang tadi dikunci pelan-pelan terbuka, dan dari balik kegelapan muncul sosok yang sudah dikenalnya.
Putri Tunjung Wangi duduk anggun di tepi ranjang, rambut panjangnya tergerai menutupi dada, gaun hijau tipisnya berkilau samar oleh cahaya lampu. "Kau sudah menungguku," ucapnya lirih, suaranya menekan jantung Wirianto. "Iya, aku menunggu," jawab Wirianto, tubuhnya bergetar. Putri itu menatapnya dengan mata yang basah, lalu tersenyum. Perlahan ia meraih tangan Wirianto, dingin seperti air laut, namun lembut seakan memaksa tubuhnya menyerah. Wirianto tak berdaya. Saat putri itu berbaring di sampingnya, hawa dingin mengalir cepat ke sekujur tubuh. Ada sensasi aneh, antara nikmat dan ngeri. Bibir mereka bertemu, dingin tapi membakar dada. Pelukan itu menusuk tulang, kulit pucat sang putri menempel di kulit Wirianto. Setiap gerakan terasa indah sekaligus menakutkan. Nafasnya berbau laut, harum bunga tapi juga amis ombak. Tubuhnya begitu lembut, namun kuku-kuku tajamnya sesekali mencakar dada dan punggung Wirianto, meninggalkan rasa perih. Wirianto mendesah, antara pasrah dan ketakutan, tubuhnya gemetar di bawah cengkeraman putri jin itu. Ketika semua usai, Wirianto terbaring lemas. Putri Tunjung Wangi duduk di sisi ranjang, rambutnya menutupi wajahnya sebagian, matanya masih menatap tajam. "Sekarang kau milikku. Katakan, apa yang kau inginkan dariku?" Wirianto menelan ludah, suaranya serak. Aku ingin uang. Aku ingin lunas dari hutangku." Putri itu tersenyum samar, lalu mengusap pipinya. "Besok pagi, lihat di lemarimu. Permintaanmu akan terpenuhi. Tapi ingat, setiap yang kau minta ada harga yang harus dibayar." Seketika tubuhnya perlahan memudar, hilang seperti kabut. Kamar kembali sunyi, hanya tersisa bau kemenyan bercampur anyir laut. Wirianto terbaring, tubuhnya penuh bekas goresan, dada dan punggung terasa perih. Ia menutup mata, mencoba bernapas, tapi udara kamar begitu berat. Pagi menjelang, sinar matahari menembus jendela. Wirianto bangun dengan tubuh lelah, matanya merah. Ia membuka lemari, dan benar, tumpukan uang tebal sudah ada di sana. Tangannya gemetar menyentuhnya, antara bahagia dan takut. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Siang harinya, Yuliani kembali ke rumah. Begitu masuk kamar, ia berhenti di depan pintu. Hidungnya mencium aroma asing, bukan bau dupa biasa. Ia melangkah pelan, menatap ranjang yang acak-acakan, spray berantakan, dan udara kamar yang masih pekat. "Mas, apa yang kau lakukan di sini semalam?" tanya Yuliani dengan suara pelan, hampir bergetar. Wirianto menoleh, matanya panik. Tidak ada apa-apa, Yu." Yuliani mendekat, matanya menyapu setiap sudut kamar. Ia melihat bekas abu kemenyan, pakaian perempuan di gantungan, dan yang paling membuatnya terpaku, goresan panjang di punggung dan dada suaminya. "Lalu apa ini, Mas? Siapa yang melakukan ini padamu?" Suaranya pecah. "Sudahlah, Yu. Jangan tanya. Aku hanya ingin menyelamatkan kita." Wirianto berusaha menahan nada suaranya, tapi tubuhnya sendiri masih gemetar. Air mata Yuliani jatuh. Ia berdiri di tepi ranjang, tubuhnya lemah. "Kau sudah memilih jalan yang bukan milik kita. Aku takut, Mas. Aku benar-benar takut." Wirianto mendekat, mencoba meraih tangannya, tapi Yuliani mundur. Tatapannya kosong, wajahnya basah oleh air mata. Udara kamar semakin dingin, seakan ada yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Siang itu rumah terasa asing. Anak-anak bermain di luar, tidak tahu apa yang terjadi di kamar orang tuanya. Yuliani hanya duduk di kursi dengan wajah muram, sementara Wirianto berulang kali menatap lemari yang kini penuh uang, tapi hatinya justru semakin kosong. Malam berikutnya, ketika Yuliani berbaring di ruang depan, matanya tak bisa terpejam. Ia mencium lagi aroma asing dari kamar, samar tapi jelas menusuk. Ia menutup telinga, tubuhnya gemetar. Ada perasaan bahwa rumah ini sudah bukan miliknya lagi. Sementara itu, Wirianto duduk sendiri di ranjang, tubuhnya masih lemah, matanya kosong. Sentuhan dingin Putri Tunjung Wangi masih terasa di kulitnya, antara nikmat dan ngeri, seperti jerat yang tak bisa ia lepaskan. Bab ini ditutup dengan Wirianto menatap tumpukan uang di lemari, wajahnya pucat.
Yuliani duduk di ruang depan, air matanya terus mengalir. Rumah itu sunyi, namun udara begitu berat, seakan menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa mereka ucapkan. Bayangan uang di lemari dan tubuh dingin Putri Tunjung Wangi masih melekat di kepala Wirianto. Malam demi malam, pintu kamar itu selalu terbuka dengan sendirinya, dan setiap kali, ia tak sanggup menolak. Tubuhnya larut dalam pelukan jin perempuan itu, ciumannya dingin menusuk, setiap sentuhan membawa kenikmatan sekaligus ngeri. Namun tubuh Wirianto semakin lemah, matanya cekung, wajahnya pucat seperti habis disedot sesuatu. Yuliani semakin murung. Setiap pagi ia masuk kamar, hidungnya langsung menangkap bau kemenyan bercampur anyir laut. Spray kusut, udara kamar pengap, dan tubuh suaminya penuh goresan merah. Malam ia tidur di ruang depan, tubuhnya meringkuk, air mata membasahi bantal. Rumah ini sudah dijamah makhluk lain, Mas, bukan rumah kita lagi, bisiknya sendiri, suara lirih yang tak pernah didengar Wirianto. Manda semakin membenci ayahnya. Suatu pagi, saat Wirianto keluar kamar dengan dada telanjang, Manda melihat bekas cakaran panjang di kulit ayahnya. Ia menutup hidung karena mencium bau dupa menyengat. Bapak menjijikkan. Kau bukan lagi ayahku, ucapnya dingin lalu berlari ke kamar. Wirianto terdiam, kepalanya tertunduk. Kata-kata anaknya menancap lebih dalam daripada cakar jin yang melekat di kulitnya. Rozak juga semakin terganggu. Setiap malam ia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia bermimpi dikejar sosok besar dengan mata merah menyala. Suaranya menggema di telinga, namanya sendiri dipanggil berulang kali. Ia menangis ketakutan, lalu memeluk Manda. Kak, aku takut, aku masih diburu, ucapnya terbata. Manda hanya bisa menenangkannya, meski dalam hati ia juga diliputi rasa takut yang sama. Mayang yang masih kecil jatuh sakit. Tubuhnya panas, bibirnya pucat. Ia sering terbangun tengah malam, matanya menatap pintu kamar orang tuanya. Kenapa pintunya selalu terbuka sendiri? Ada yang masuk, Kak, bisiknya lemah. Yuliani semakin hancur, setiap kali mendengar putrinya mengigau, ia memeluk erat, mencoba menenangkan. Namun rasa takut tidak pernah pergi. Malam itu, Putri Tunjung Wangi kembali hadir di kamar. Rambutnya basah seakan baru keluar dari laut, gaun hijaunya menempel di tubuh pucatnya, menampakkan lekuk tubuh yang membuat dada Wirianto berdegup tak terkendali. Ia duduk di tepi ranjang, tersenyum samar, lalu meraih wajah Wirianto. Kau semakin lemah, tapi tetap datang padaku, bisiknya. Aku tidak bisa menolakmu, jawab Wirianto, napasnya berat. Putri itu menunduk, bibirnya menyentuh leher Wirianto. Dinginnya membuat tubuhnya merinding, tapi gairah menahannya untuk lari. Mereka kembali larut, pelukan itu semakin kuat, kuku-kuku sang putri kembali menorehkan bekas di kulitnya. Wirianto mendesah panjang, tubuhnya bergetar di bawah kuasa makhluk itu. Usai bercampur, Putri Tunjung Wangi berbaring di sampingnya. Rambutnya menutupi dada Wirianto, matanya tajam menatap lurus. Aku ingin kau tahu satu hal. Jika aku hamil, kau harus ikut ke alamku. Kau harus jadi wali bagi anak kita, ucapnya lirih, tapi menusuk. Wirianto terperanjat, tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Putri itu hanya tersenyum samar. Kau sudah jadi milikku. Kalau anakku lahir, dia butuh ayahnya. Kau harus datang. Kalau tidak, kutukan akan menelanmu. Wirianto panik. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Aku tidak sanggup, aku tidak bisa, suaranya pecah. Putri itu meraih dagunya, memaksanya menatap. Kau tidak punya pilihan. Ingat, kau sendiri yang melamarku. Kau sendiri yang meminta. Senyumnya melebar, indah tapi menyeramkan. Wirianto menutup mata, air mata jatuh. Tubuhnya lemah, jiwanya tercerabut. Antara rasa nikmat yang baru ia rasakan dan ancaman yang menggantung, ia terjebak tanpa jalan keluar. Di luar kamar, Yuliani terbangun karena mendengar suara ranjang berderit. Ia menutup telinga, tubuhnya gemetar, air mata kembali jatuh. Mas, apa yang kau lakukan? Aku sudah tidak mengenalmu lagi, lirihnya sambil menekan wajahnya ke bantal.
Manda duduk di kamar dengan Rozak yang ketakutan. "Kak, pintu itu terbuka lagi, aku dengar suara orang di dalam." Rozak menangis, tubuhnya bergetar. Manda hanya memeluknya, matanya kosong, hatinya penuh kebencian. Mayang terbaring lemah, tubuhnya panas. Sesekali ia membuka mata, menatap pintu kamar orang tuanya, lalu menutup lagi sambil bergumam, "Ada yang masuk, ada yang duduk di ranjang." Malam itu rumah benar-benar sunyi, tapi setiap sudut dipenuhi rasa takut. Wirianto terbaring di samping Putri Tunjungwangi, tubuhnya penuh goresan, matanya kosong. Putri itu masih menatapnya dengan senyum samar, rambutnya menyapu wajah Wirianto. Bab ini ditutup dengan Wirianto menahan napas, dadanya sesak. Kata-kata sang putri terus terngiang, "Jika aku hamil, kau harus ikut." Ruangan semakin dingin, suara ombak terdengar keras dari kejauhan. Udara kamar seakan membeku, meninggalkan jerat yang tak bisa ia lepaskan. Kata-kata Putri Tunjungwangi masih menjerat telinga Wirianto, "Jika aku hamil, kau harus ikut." Malam demi malam tubuhnya semakin rapuh. Pipi tirus, matanya merah berurat, langkahnya limbung. Namun setiap kali pintu kamar terbuka sendiri, ia tetap menurut, menyerahkan tubuhnya pada dingin yang memikat sekaligus menakutkan. Pelukan itu membuatnya ketagihan, meski tubuhnya terus terkuras. Yuliani tak tahan lagi. Suatu malam, ia berdiri di pintu kamar, menatap suaminya yang terbaring lemas dengan dada penuh goresan. "Mas, berhentilah, lihat tubuhmu. Kau sudah bukan lagi dirimu." Suaranya bergetar. Wirianto bangkit, menatapnya dengan mata merah. "Kau tidak tahu penderitaanku, Yu. Kau hanya bisa menangis, tapi tak bisa menolong. Aku lakukan semua ini demi kita." "Demi kita? Atau demi nafsu yang kau nikmati setiap malam?" balas Yuliani, air matanya jatuh. Tamparan suara meja dibanting membuat rumah bergetar. "Jangan bicara seakan kau mengerti. Kalau bukan karena aku, kita sudah hancur dililit hutang." Wirianto berteriak, wajahnya merah penuh amarah. Yuliani mundur, tubuhnya gemetar, hatinya semakin remuk. Mbah Sutirah ikut menekan. Di ruang tengah, ia duduk sambil menghitung lembaran uang yang baru saja ditemukan di lemari. "Wirianto, teruskan saja. Uang ini sudah mulai terasa. Kau bodoh kalau berhenti sekarang. Apa kau mau anak-anakmu makan tanah?" "Mbah, ini sudah terlalu jauh," jawab Wirianto lemah. "Tidak ada terlalu jauh. Dunia ini milik orang yang berani. Kau sudah berani, jangan jadi pengecut." Suara Mbah Sutirah keras, tatapannya tajam. Di kamar, Manda memberontak. Ia menutup telinga tiap kali mendengar suara pintu kamar orang tuanya terbuka sendiri. Bau kemenyan menusuk hidung, membuatnya mual. "Bu, aku tidak tahan. Aku mau kabur dari rumah ini. Aku benci mendengar semua ini." Manda menangis, tubuhnya gemetar. Yuliani memeluk putrinya erat. "Jangan pergi, Nak. Kalau kau pergi, siapa yang menjaga adik-adikmu?" Suaranya lirih, penuh putus asa. Manda hanya menangis lebih keras, menekan wajahnya di bahu ibunya. Rozak jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, keringat membasahi rambutnya. Setiap kali tidur, ia menjerit, "Jangan ambil aku. Jangan seret aku." Tubuh kecilnya menggigil, tangannya meraih siapapun di sampingnya. Yuliani hampir putus asa, memeluk anak itu dengan air mata bercucuran. Mayang pun tak kalah tersiksa. Gadis kecil itu menangis setiap malam, matanya sembab. "Bu, pintu kamar itu selalu bunyi, ada yang masuk, Bu," bisiknya ketakutan. Yuliani hanya bisa menutup telinga putrinya, meski hatinya sendiri berteriak. Malam itu, Wirianto kembali sendirian di kamar. Bau kemenyan memenuhi udara. Pintu berderi terbuka, dan Putri Tunjungwangi muncul, rambut basah tergerai, gaun hijau melekat di tubuhnya. Ia duduk di ranjang, tatapannya sensual, senyumnya samar. "Kau masih setia menungguku?" bisiknya. Aku tidak bisa lepas," jawab Wirianto lirih, tubuhnya bergetar. Putri itu meraih wajahnya, lalu mencium lehernya. Sentuhan dingin membuat bulu kuduknya meremang, tapi gairah menahannya tetap pasrah. Mereka kembali larut, tubuh Wirianto tenggelam dalam dingin yang menakutkan.
Nafasnya memburu, tangannya mencengkeram ranjang. Setiap cakar lembut di kulitnya membuat dada dan punggungnya berdarah tipis. Usai bercampur, Putri Tunjung Wangi menatapnya tajam. Aku tidak punya banyak waktu. Kau harus segera membuat keputusan. Kau tetap jadi suamiku, atau mati ditelan kutukan. Wirianto terperanjat. Apa maksudmu? Aku sudah bersamamu tiap malam. Apa itu belum cukup? Belayannya berubah jadi cengkeraman. Tidak. Aku butuh kepastian. Aku akan hamil. Jika anakku lahir, kau harus ikut ke alamku. Kalau kau menolak, kutukan akan menelanmu dan keluargamu. Pilihannya hanya satu, milikku selamanya, atau mati. Wirianto menutup mata, tubuhnya gemetar. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak bisa, aku masih punya anak-anak, aku masih punya istri, suaranya pecah. Putri itu mendekat, bibirnya menempel di telinga Wirianto. Mereka tidak akan lama bersamamu. Aku sudah ada di rumah ini. Kau tahu, tidak ada yang bisa lari. Kata-kata itu membuat dada Wirianto sesak. Ia terbaring, tubuhnya lemah, matanya merah. Nafasnya berat, seolah seluruh udara di kamar dihisap habis. Di ruang depan, Yuliani duduk termenung. Ia bisa mendengar suara ranjang berderit samar dari kamar, membuat dadanya makin hancur. Air matanya jatuh tanpa henti, hatinya teriris. Ia merasa dirinya hanya penonton dari rumah yang sudah bukan miliknya lagi. Manda menutupi telinga Rozak yang mengigau, sementara Mayang menangis lemah. Malam itu rumah penuh isak tangis, namun tak ada seorang pun bisa menghentikan apa yang sedang berlangsung. Bab ini ditutup dengan Wirianto terbaring di ranjang, tubuhnya lemas, mata kosong. Putri Tunjung Wangi masih duduk di sampingnya, senyumnya samar namun matanya tajam. Kata-katanya terus terngiang, suamiku selamanya, atau mati. Udara kamar semakin pekat, seakan menutup semua jalan keluar. Kata-kata Putri Tunjung Wangi malam terakhir masih menusuk telinga Wirianto, suamiku selamanya, atau mati. Tubuhnya lemah, matanya merah, dan dadanya sesak. Ia tahu tak ada lagi jalan selain kembali ke pantai Karanghawu. Dengan langkah gontai, ia menemui Mbah Suryadi. "Bah, aku tidak sanggup lagi. Tolong aku, putuskan ikatan ini." Suara Wirianto serak, nyaris patah. Mbah Suryadi menatapnya lama, wajahnya muram. "Kau sudah terlalu jauh, Wir. Tapi ada satu jalan. Larungkan kembali pakaian perempuan itu, bersama sesaji. Kalau laut menerimanya, ikatan akan putus. Tapi harganya, besar." "Aku rela, Bah. Apapun asal aku bebas." Wirianto menjawab cepat, suaranya getir. Malam itu, mereka menuju tebing pantai Karanghawu. Ombak menghantam karang dengan keras, buihnya memercik sampai ke wajah. Angin malam membawa bau amis laut bercampur kemenyan. Wirianto membawa buntelan kain perempuan, alat rias, dan bunga 7 rupa. Tangannya gemetar, tubuhnya nyaris tak kuat menahan langkah. Ketika ia berdiri di tepi tebing, suara aneh terdengar dari arah laut. Raungan panjang, seperti perempuan menangis bercampur jeritan. Wirianto terperanjat, wajahnya pucat. "Apa itu, Bah?" "Itu tandanya mereka tahu apa yang kau lakukan. Jangan gentar. Lemparkan," jawab Mbah Suryadi, matanya menatap tajam ke laut. Tiba-tiba dari buih ombak, sosok Putri Tunjung Wangi muncul. Wajahnya masih cantik, tapi matanya merah menyala. Tubuhnya berubah menyeramkan, kulitnya pucat kehijauan, kuku-kuku panjang meneteskan darah hitam. Rambutnya berkibar liar diterpa angin. "Pengkhianat, kau janji padaku, kau melamarku, kau milikku selamanya," jeritnya, suaranya menggema bersama ombak. Wirianto mundur, tubuhnya gemetar. "Aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Lepaskan aku," teriaknya parau. Putri itu melayang mendekat, matanya menusuk. "Kalau kau berani melarung, kau akan kutelan bersama keluargamu." Tubuhnya semakin besar, bayangannya menutupi tebing. Ombak berderu keras, membuat tanah bergetar. Wirianto hampir terhempas ke laut, tangannya terlepas dari buntelan kain. Namun Mbah Suryadi cepat menarik bahunya. "Cepat, Wir.
Lemparkan sekarang sebelum terlambat. Dengan sisa tenaga, Wirianto meraih buntelan itu dan melemparkannya ke laut. Baju perempuan, alat rias, dan bunga 7 rupa langsung disambar ombak, larut bersama buih. Raungan panjang terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Putri Tunjung Wangi menjerit, wajahnya berubah semakin menyeramkan, tubuhnya berputar lalu perlahan memudar. Suara tangisnya lenyap bersama gelombang. Laut kembali gelap, hanya suara ombak yang menghantam karang. Wirianto terjatuh di tepi tebing, napasnya terengah. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Sudah selesai, Bah. Mbah Suryadi menghela napas panjang. Ikatanmu putus. Tapi harga yang harus kau bayar, adalah kemiskinan seumur hidup. Mereka tak akan memberimu lagi. Dan ingat, laut tidak pernah lupa. Wirianto menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Pulang ke rumah, wajahnya pucat pasi. Yuliani menatapnya dengan mata merah, tubuhnya lelah. Anak-anak berkumpul di sudut rumah, Manda masih menangis, Rozak terbaring sakit, dan Mayang meringkuk lemah. Rumah itu hampa, penuh duka. Beberapa hari kemudian, tubuh Wirianto jatuh sakit. Nafasnya pendek, tubuhnya semakin kurus. Setiap malam ia berbaring, keringat dingin mengalir deras. Dari balik gelap, ia selalu mendengar bisikan lembut, suara yang ia kenal, suatu hari aku akan menjemputmu. Itu suara Nyai Roro Kinasih, penguasa Laut Selatan. Wirianto menutup telinga, tubuhnya bergetar. Jangan bawa aku, ucapnya dengan suara parau. Tapi suara itu terus datang, tiap malam, tiap hembusan angin. Rumah mereka semakin dingin. Uang yang dulu memenuhi lemari habis tanpa sisa. Warung kecil yang dijalankan Yuliani tak pernah ramai lagi. Manda tumbuh dengan kebencian di hatinya, Rozak tetap dihantui mimpi buruk, dan Mayang sering menangis dalam tidurnya. Di sudut rumah, Yuliani duduk dengan wajah kosong, menatap suaminya yang terbaring lemah. Ia sudah tidak punya air mata untuk menangis. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang dan beban kutukan yang tak pernah pergi. Pantai Karanghawu tetap berdiri dengan ombaknya yang menggulung. Angin malam masih membawa aroma anyir bercampur harum kemenyan. Orang-orang percaya, setiap malam tertentu terdengar suara perempuan menangis dari arah laut, seakan mencari suaminya yang berkhianat. Wirianto hidup miskin hingga akhir hayatnya, tubuhnya rapuh, wajahnya kosong. Namun setiap kali angin laut berhembus, ia mendengar bisikan yang sama, mengingatkannya pada malam di tebing itu, suatu hari aku akan menjemputmu. Cerita keluarga ini berakhir dalam kehancuran. Tidak ada lagi rumah yang hangat, tidak ada lagi cinta yang tersisa. Hanya kutukan yang menggantung, tidak pernah hilang, menunggu waktunya menelan semua yang masih bernapas. Terima kasih sahabat semua yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian benar-benar berarti bagi kami, karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa terus berjalan. Ingat, setiap kisah yang kita dengar bukan hanya sekadar cerita, tapi juga pengingat bahwa hidup penuh rahasia dan pelajaran. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.